Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, hari ini kita sudah di tema terakhir di kelas 9, tema 4 yang judul temanya kerjasama dunia. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke subbab A, yaitu mengenai keragaman lingkungan alam dan masyarakat di dunia. Nah, di sini sudah ada peta proyeksi peta dunia. Jadi kita akan pelajari dunia, bagaimana karakteristik setiap benua-benua dan bagaimana kondisi sosial dan budayanya di tiap dunia. Oke, kita mulai ya. Nah, luas bumi secara keseluruhan itu sekitar 510,1 juta kilometer persegi. Nah, berdasarkan data dari PBB, jumlah manusia per 2024 itu sebanyak 8,2 miliar. Walaupun bumi itu cukup luas, tetapi kenyataannya hanya 1/8 wilayah bumi yang dapat dihuni manusia. Nah, 1/8 wilayah bumi ini yang dimaksud adalah benua Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Dari 1/8 bagian tersebut itu masih berupa 3/4-nya itu lautan, 14%-nya gurun, 27%-nya pegunungan tinggi, dan sisanya merupakan wilayah-wilayah tidak layak huni. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan, walaupun luas bumi kita seluas ini, tidak semua bagian itu bisa ditempati manusia atau layak huni. Jadi yang bisa dihuni itu hanya 1/8 bagianan saja. Nah, berdasarkan keanggotaan PBB di bumi ini atau di dunia ini itu ada totalnya 190 negara yang diakui. Nah, dari 193 negara tersebut, Rusia menjadi negara terluas. Nah, bisa kamu lihat peta di sini, ini adalah peta negara Rusia. Luas wilayah Indonesia jika dibandingkan dengan luas Rusia itu tetap masih jauh lebih besar luasnya Rusia. Tetapi kalau dibandingkan dengan populasinya itu tetap lebih besar populasinya Indonesia. Kenapa tidak sebanding seperti itu ya? Ada yang tahu alasannya? Nah, bisa kita lihat dari peta Rusia tersebut. Rusia itu sebagian besar wilayahnya itu berada di daerah sekitar kutub utara. Nah, oleh karena itu wilayah di sekitar sini itu adalah wilayah yang cukup dingin dan tidak banyak dihuni oleh manusia. Dan walaupun Rusia memiliki luas, tapi sebagian besar wilayah Rusia itu masih berupa hutan. Bahkan hutan di Rusia itu lebih luas dibandingkan hutan di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan Rusia itu tidak memiliki populasi sebanyak Indonesia walaupun wilayahnya lebih luas. Nah, di sini ada peta benua dan samudra. Untuk sebelum kita memahami karakteristik, kamu harus tahu dulu nih peta yang ada benua apa, samudra apa yang ada di depan kalian. Sudah bisa tebak? Nomor 1 ini adalah benua ya Asia. Nomor 2 adalah Amerika. Nah, nanti Amerika ada beberapa literatur yang memecah Amerika jadi dua benua yang berbeda, Amerika Utara, Amerika Selatan ya, tapi di sini kita nyebutnya benua Amerika. Yang 3 Afrika, 4 Eropa, 5 Australia, dan 6 adalah Antartika. Nah, untuk berikutnya samudra. Kalau untuk samudra, kamu ingat aja samudra yang untuk memudahkan kamu mengingat gitu ya. Misalkan kayak A itu kan samudra Atlantik. Nah, kamu ngingetnya samudra Atlantik itu letaknya antara Amerika dengan Eropa dan Afrika. Nah, yang C ini kan samudra Hindia. Nah, samudra Hindia itu antara Afrika, Asia, Australia. Nah, yang B ini adalah samudra Pasifik. Pasifik itu berarti antara Asia dan Amerika. Kemudian yang D adalah samudra Arktik. Nah, kalau samudra Arktik itu ada di sekitar Amerika, Eropa, dan Asia. Nah, itu cara mudah kamu mengenal benua dan samudra dari peta. Nah, ini untuk lebih mudahnya. Nah, sekarang bagaimana kondisi lingkungan alam di dunia?
Kita akan bahas mulai dari benua Asia. Silakan dilihat proyeksi peta benua Asia. Benua Asia dapat julukan benua kuning. Kenapa julukannya benua kuning? Karena sebagian besar penduduk yang tinggal di Asia itu berkulit kuning langsat ya. Nah, benua Asia merupakan benua terbesar dengan populasi terpadat dan populasi terbanyak dibandingkan benua lainnya. Benua Asia sebenarnya dengan benua Eropa itu saling terhubung di darat, tapi mereka bisa disatukan dengan nama Eurasia. Tapi di sini kita pisahkan ya antara benua Asia dan benua Eropa. Nah, ini batas-batasnya. Sebelah utara itu Samudra Arktik, sebelah barat itu pegunungan Ural dan Laut Merah, ini yang membatasi dengan Eropa ya. Sebelah selatan ini Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik. Nah, untuk pembagian wilayah sendiri di Asia itu ada 5 wilayah: Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Nah, ini letak astronomisnya, letak geografisnya, luasnya tadi diingatkan lagi menjadi benua terluas, kemudian juga menjadi benua terpadat, dan hampir 60% penduduk dunia itu tinggalnya di Asia. Dan di Asia itu adanya iklimnya tropis dan subtropis ya. Nah, ini pembagian wilayah Asia. Daerah sekitar sini namanya Asia Utara, yang ini Asia Tengah, kemudian Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Nah, bisa kamu lihat juga di sini pengelompokan benua Asia Barat dan negara-negaranya. Ya. Cara mudah ingatnya, kalau Asia Barat itu rata-rata negara Arab. Asia Tengah itu yang biasanya belakangan Tan. Asia Selatan itu adalah India dan kawan-kawan. Asia Tenggara pasti udah tahu semua dong, ini Indonesia dan lain-lain. Kalau Asia Timur itu Asia yang matanya sipit-sipit. Itu cara mudah membedakan pembagian negara-negara di Asia. Nah, ini karakternya 1 dan 2 tadi udah jelaskan. Kemudian negara Asia menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar karena penghasil utamanya itu di daerah kawasan Jazirah Arab. Kemudian di benua Asia itu muncul dan berkembangnya agama-agama besar di dunia. Contohnya kayak agama Islam itu kan munculnya di Arab, Asia. Agama Kristen dan Katolik itu di Yerusalem, masih masuk ke Asia ya karena masuk ke Palestina. Terus agama Hindu dan Buddha itu kan munculnya dari India. Kemudian Konghucu itu kan muncul dari Cina. Nah, jadi agama-agama besar di dunia itu muncul dan berkembangnya tuh di Asia. Nah, berdasarkan letak lintangnya tadi sudah dijelaskan, kondisi iklim di Asia itu relatif rata-rata iklimnya tropis atau subtropis atau iklim sedang. Nah, kalau untuk pegunungannya, pegunungan tertinggi itu namanya Pegunungan Himalaya dengan nama puncaknya itu Puncak Everest yang ada di negara Nepal. Kemudian di Asia juga banyak terdapat gurun. Sedangkan untuk gurun terluasnya di Asia itu adalah Gurun Gobi yang letaknya di Cina. Kemudian bagian terendah itu adalah Laut Mati, letaknya di Yordania. Lihat ketinggiannya, walaupun di daratan tapi dia masih di bawah permukaan laut. Jadi dia walaupun di daratan tapi kondisinya di bawah laut. Kemudian sungai terpanjangnya Sungai Yangtze yang ada di Cina, dan danau terbesarnya adalah Danau Aral yang ada di Kazakhstan. Nah, ini karakteristik benua Asia. Berikutnya adalah benua Afrika. Nah, coba perhatikan dulu proyeksi peta benua Afrika. Nah, kalau untuk benua Afrika sendiri julukannya itu benua hitam. Kenapa namanya benua hitam? Selain karena mayoritas penduduknya itu berkulit hitam, tetapi alasannya itu adalah dulu benua
Afrika ketika lagi terjadi penjelajahan samudra itu peta wilayahnya diwarnain hitam. Kenapa warnain hitam? Karena waktu itu wilayah tersebut tuh belum dijelajahi, jadi diwarnain hitam dulu gitu. Maksudnya kayak ditandain warna hitam, tandanya belum dijelajahi. Nah, itu alasannya. Nah, benua Afrika itu sendiri adalah benua dengan populasi terbesar kedua setelah Asia. Hampir 17% populasi dunia itu ada di Afrika. Nah, kalau untuk daratannya sendiri di Afrika itu dia menempati 20% luas bumi. Itu adalah benua Afrika. Nah, untuk iklim di benua Afrika sebagian besar iklimnya iklim tropis kecuali bagian utara dan selatan. Daerah sini dan daerah sini itu merupakan iklim subtropis. Nah, benua Afrika sendiri menjadi rumah bagi spesies megafauna. Megafauna itu berarti hewan-hewan yang ukuran tubuhnya besar. Nah, itu banyak spesies yang besar-besar itu hewannya tuh hidupnya di Afrika dan memiliki keanekaragaman terbesar. Nah, ini untuk batas wilayahnya sendiri, sebelah utara ini Laut Tengah. Nama lain Laut Tengah itu Laut Mediterania ya. Dan Selat Gibraltar ini memisahkan antara Afrika dan Eropa. Kemudian sebelah timur ini Laut Merah yang memisahkan antara Afrika dengan Asia dengan Arab. Kemudian ada juga terusan Suez, di sini ada Mesir. Nah, kalau sebelah selatannya sendiri, sebelah sini ada Samudra Hindia dan sebelah barat adalah Samudra Atlantik. Nah, itu adalah batas wilayah benua Afrika. Nah, untuk Afrika sendiri terdiri dari 5 bagian. Ada Afrika Utara. Nah, kalau Afrika Utara ini mayoritasnya orangnya berkulit putih ya, orang Kaukasoid yang lebih mirip antara wajah-wajahnya itu kayak orang Arab, orang Eropa gitu. Nah, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Selatan. Untuk pembagian benua Afrika sendiri, negara-negaranya bisa kamu lihat di tabel ini. Nama negaranya ada apa aja. Nah, karakteristik sendiri sebenarnya Afrika itu bisa dikatakan benua terbesar kedua kalau di buku paket kamu. Kenapa? Karena kalau di buku paket kamu itu kan Amerikanya dipisah jadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tapi kalau Amerikanya disatuin, benua Afrika itu menjadi terbesar ketiga. Jadi tergantung dari konteksnya. Afrika itu Amerikanya satuin apa enggak. Kalau di Amerikanya satuin, Afrika itu kategorinya terluas ketiga ya. Tapi kalau Amerikanya dipecah jadi yang kedua. Nah, rata-rata penduduk asli orang Afrika itu adalah ras Negroid. Ada tipe Negro Sudan, Negro Bantu yang hidupnya di daerah sekitar Gurun Sahara. Nah, benua Afrika itu keunikannya dia dilewati oleh garis khatulistiwa, oleh garis lintang selatan, garis lintang utara, itu juga dilewati oleh 2 garis tersebut. Nah, kalau di Afrika puncak tertingginya itu Gunung Kilimanjaro yang letaknya di Tanzania. Kemudian dia juga memiliki gurun terluas di dunia yaitu Gurun Sahara. Nah, Gurun Sahara ini sampai luasnya tuh hampir kayak 9 negara tuh ada di wilayah Gurun Sahara. Nah, kemudian gurun lain yang terkenal adalah Gurun Kalahari, Gurun Libya, Gurun Namibia. Kemudian ini tadi keunikannya ya, dia dilewati bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan, dilewati oleh seluruh garis astronomis. Berikut juga oleh garis 0 derajat. Nah, bagian terendahnya di Afrika itu Danau Asal yang letaknya di negara Djibouti, ini 158 mdpl. Kemudian sungai terpanjang di Afrika bahkan di dunia itu adalah Sungai Nil, dia ngelewatin 11 negara yang ada di Afrika, Sungai Nil. Kemudian danau terbesar adalah Danau Victoria. Berikutnya adalah benua Amerika. Bisa kamu lihat di sini benua Amerika. Nah, sebenarnya benua Amerika itu dibagi jadi 3, benua Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Nah, nanti kamu akan tahu kenapa kok sekarang dibaginya jadi 2 bagian. Nah, ini adalah letak astronomis maupun luas wilayah Amerika. Sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timurnya ada Samudra Atlantik,
Kemudian sebelah barat dan selatannya, ini barat dan selatannya itu adalah Samudra Pasifik. Nah, kalau untuk benua Amerika julukannya benua merah. Kenapa nama merah? Karena kalau suku Indian sendiri dilihat warna kulitnya tuh agak kemerah-merahan ya, karena dia pakai pewarna merah gitu suku Indian. Nah, kemudian nama lainnya adalah benua baru. Kenapa benua baru? Karena sebenarnya benua terakhir yang ditemukan oleh penjajah samudra itu adalah benua Amerika. Jadi Amerika tuh kategorinya tuh benua yang baru. Terus letak benua Amerika tuh paling berjauhan sendiri dengan benua-benua lainnya, dan dia dikelilingi oleh samudra. Jadi dia kayak misah sendiri. Ini yang tadi Ibu bilang, ada beberapa literatur yang misahin benua Amerika itu jadi dua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ada juga ini disatukan jadi namanya ya udah benua Amerika aja. Nah, kenapa bisa dipisahkan kayak gitu? Karena dia ngelihatnya berdasarkan iklimnya, karakteristik antara Amerika Utara dan Amerika Selatan tuh karakteristiknya agak beda. Kemudian di daerah Panama di sini itu kan ada namanya terusan Panama. Jadi kayak yang tadinya daratan terus kan digali dijadiin buat jalanan kapal laut. Nah, jadi dianggapnya benuanya jadi kepisah antara Amerika bagian utara dan selatan. Nah, itu alasan kenapa ada beberapa yang misahin Amerika jadi utara dan selatan, bukan dijadiin satu benua Amerika aja. Nah, untuk Amerika sendiri tadi sudah Ibu jelaskan jadi Amerika Utara. Kalau Amerika Utara cuma 3 ya negaranya, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Jadi kadang kalau kita ngomongin benua Amerika, kepikiranmu Amerika Serikat ya, padahal Amerika Serikat itu hanya sebuah negara aja yang letaknya di Amerika. Kemudian Amerika Tengah nih, yang bagian kecil-kecil sini letaknya. Kemudian Amerika Selatan, yang kayak ada Argentina, Brazil, Chile, kayak gitu. Terus kepulauan-kepulauan kecil di sini ini juga ada beberapa negara. Ini namanya Kepulauan Karibia, negara-negara kepulauan gitu. Karakteristik benua Amerika, puncak tertingginya adalah Gunung Aconcagua yang letaknya di Argentina. Terus bagian terendahnya itu adalah Death Valley, itu ada di Amerika Serikat. Kemudian danau terbesar Danau Michigan di Amerika Serikat juga. Sungai terpanjang di Amerika adalah Sungai Amazon yang letaknya di Brazil. Nah, Sungai Amazon ini terpanjang kedua kalau di dunia ya, tapi kalau di Amerika pertama. Tapi kalau lebar tuh ininya, itu adalah sungai paling lebar pertama di dunia. Nah, Amerika kalau kamu lihat kan dia bentuk negaranya melintang seperti ini ya, dari utara ke selatan. Maka Amerika itu memiliki iklim paling lengkap dibandingkan benua lainnya. Jadi kayak semua iklim itu ada di benua Amerika. Iklim kutub ada, iklim tropis ada, iklim subtropis ada, itu ada semua. Bahkan iklim gurun juga ada. Nah, jadi pembagian iklim di Amerika, benua Amerika itu paling lengkap. Nah, ini karakter Amerika yang lainnya udah dijelaskan. Oh ya, air terjun tertinggi itu air terjun Angel, letaknya di Venezuela. Kemudian air terjun yang debit airnya terbesar, maksudnya aliran airnya tuh banyak gitu, terus itu air terjun Guaira di Brazil. Kemudian ini ada gunung api yang masih aktif juga. Kemudian ada tanah genting, tanah yang kayak kecil gitu di antara dua benua yang tadi Ibu bilang Panama, dan ada terusannya juga. Terus peninggalan sejarah yang terkenal piramida bangsa Inca. Kemudian ada lembah terluas, lembah Sungai Amazon. Kemudian ada daerah terkering di dunia namanya Gurun Atacama di Chile. Ini gambaran Gurun Atacama, jadi sangat jarang sekali terjadi hujan sepanjang tahun. Kemudian ada ngarai terbesar Grand Canyon yang ada di Colorado, Arizona, Amerika Serikat. Nah, ini kita akan benua keempat, yaitu benua Eropa. Bisa kamu lihat di sini benua Eropa. Nah, kalau kamu lihat di sini benua Eropa menyatukan dengan benua Asia yang tadi Ibu bilang, ini namanya seharusnya Eurasia. Nah, kenapa dipisah? Nanti kamu akan tahu penjelasannya. Nah, di sekitar sini tuh ada pemisahnya tuh pegunungan Ural. Nah, ini
biasanya kalau Eropa itu dia kena negara kecil-kecil, jadi dia nyatu, menyebutnya Uni Eropa. Nah, benua Eropa perbatasannya sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah timurnya langsung benua Asia yang tadi pegunungan Ural sama Danau Laut Kaspia ya pemisahnya. Kemudian sebelah selatan ada Laut Tengah atau Laut Mediterania. Terus sebelah baratnya, sebelah sini adalah Samudra Atlantik. Nah, julukan untuk benua Eropa adalah benua biru. Kenapa namanya benua biru? Karena penduduk asli Eropa itu tuh matanya berwarna biru. Dan julukan lain adalah anak benua. Ini adalah anak benuanya dari benua Asia. Jadi kayak anak benua Asia. Kemudian benua Asia ini masih bersatu dengan benua Eropa ini masih bersatu dengan benua Asia tuh tadi yang udah Ibu jelaskan. Kenapa dipisah? Dipisah karena dilihatnya dari perbedaan budaya. Budaya Eropa tuh sangat beda jauh dengan budaya Asia, makanya kepisah jadi benua yang berbeda walaupun di satu daratan yang sama. Nah, bahkan daerah Eropa Timur sendiri itu sebenarnya masuknya ke daerah benua Asia gitu. Terus Eropa Utara sendiri kayak daerah Greenland itu kan berbatasan langsung sama kayak deket Amerika, deket Kanada kan, tapi dia masuk ke Eropa. Jadi ada beberapa kawasan Eropa yang sebenarnya masuk ke benua yang lain ya. Nah, untuk kawasannya sendiri Eropa ada Eropa Utara, ini yang biasanya dingin-dingin gitu ya, wilayahnya yang udah deket sama Samudra Arktik. Ada Eropa Timur. Kalau Eropa Timur ini ciri-cirinya itu adalah pecahan-pecahan negara Rusia. Eropa Barat, kalau Eropa Barat tuh ciri-cirinya dia biasanya negara-negara yang hampir semuanya negara maju, bagian Eropa Barat. Eropa Selatan ini kayak yang wajahnya tuh mirip-mirip kayak orang Spanyol dan kawan-kawan. Karakteristik benua Eropa, dia terluas keempat. Kemudian sebagian besar masyarakatnya itu ras Kaukasoid yang kulit putih, rambut pirang, mata biru gitu kan, atau mata coklat. Kemudian hampir semua negara Eropa itu golongannya negara maju, jadi dia geraknya di bidang industri dan jasa. Lalu iklimnya sendiri, dia iklimnya cuma ada iklim subtropis, sedang, dan kutub. Kemudian satu-satunya wilayah di benua di dunia tuh yang nggak punya gurun. Jadi Eropa tuh nggak ada gurun. Nah, di Eropa sendiri ada pegunungan-pegunungan yang cukup terkenal, yaitu pegunungan Alpen, tempat biasa main ski ya, pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus. Nah, kemudian ini masih terdiri dari sirkum Mediterania. Nah, puncak tertingginya sendiri itu adalah Gunung Elbrus yang letaknya di Georgia. Nah, di benua Eropa itu ada beberapa negara-negara kecil, tapi yang paling kecil itu adalah negara Vatikan. Nah, ini luas negara Vatikan. Negara Vatikan itu letaknya di Italia ya, jadi dia negara di dalam negara. Lanjut, benua Australia kita satukan penjelasannya dengan Oseania. Nah, kalau Australia doang kan ini, kalau Oseania pulau-pulau kecil di sekitar Samudra Pasifik. Nah, ini benua Australia. Kalau benua Australia itu kan julukannya satu negara satu benua, atau julukannya negara benua. Karena ya Australia itu satu negara nih, Australia, jadi dia nggak ada bagian Australia apa, jadi bagian negaranya ya. Ibu kotanya Canberra, tapi kota terkenal atau terbesarnya itu adalah kota Sydney. Nah, iklimnya terdiri dari iklim tropis, iklim gurun. Nah, rata-rata orang Australia 90%-nya adalah masih keturunan negara Inggris. Jadi kayak nenek moyangnya orang Australia tuh aslinya adalah orang Inggris. Tapi kalau penduduk aslinya itu suku aborigin ya. Nah, kita bahas Australia dulu secara keseluruhan. Ini terdiri dari 6 negara bagian dan 2 daerah teritorial. Terus di Australia itu dia juga negara gurun, jadi hampir sebagian besar wilayahnya gurun. Contohnya tuh ada gurun Victoria, gurun Gibson, Simpson, Tanami. Jadi
kalau kita lihat nanti di peta, gue cek dulu. Itu tuh hampir bagian tengahnya seluruh benua Australia itu tuh adalah gurun. Jadi penduduk Australia itu biasanya nempatinnya tuh daerah sekitar pesisir-pesisir aja. Kenapa di tengah jarang ada penduduknya? Karena itu emang full gurun isinya. Nah, danau terluasnya Danau Erie. Kenapa dia gurun? Jadi banyak padang rumputnya. Terus tadi udah dijelaskan ya, penduduknya itu kulit putih yang asalnya dari Eropa, khususnya dari Inggris, tapi penduduk aslinya itu orang kulit hitam, yaitu suku aborigin, suku khasnya orang Australia. Nah, kalau gedung yang terkenal itu gedung Opera House yang jadi ikonnya Australia. Kota-kota terkenal tuh kayak Sydney, Canberra, Perth. Gunung tertingginya Gunung Kosciuszko. Selain jadi danau terluas, ini juga jadi bagian terendah di Australia, yaitu Danau Erie. Kemudian sungai terpanjangnya namanya Sungai Murray. Nah, ini peta Oceania. Tadi karena Australia itu masuk ke Oceania ya. Nah, Oceania itu sebenarnya Pulau Papua secara keseluruhan itu Oceania, tapi karena sebagian Papua itu masuk ke wilayah Indonesia, maka yang masuk ke Oceania itu adalah hanya negara Papua New Guinea. Nah, Oceania itu terdiri dari Mikronesia, ini Mikronesia, Melanesia sebelah sini, Polinesia, Australia, dan New Zealand. Jadi kalau Oceania sendiri dibagi jadi 3 bagian ya, ini negara bagiannya. Nah, Oceania itu sebutan buat wilayah geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang letaknya di Samudra Pasifik. Ini adalah contoh-contoh negara-negara yang ada di Oceania. Itu letak negaranya ada di sekitar tenggaranya Asia sampai pantai baratnya Afrika. Tadi udah Ibu jelaskan, ada 3 kawasan, Mikronesia, Melanesia, Polinesia. Nah, iklim di Oceania itu adalah rata-rata iklimnya tropis dan subtropis, dan sebagian besar ini merupakan kepulauan vulkanik dan kepulauan atol karang yang muncul dari laut. Tapi ini kejadiannya udah beribu tahun yang lalu sehingga bisa ditempatin ya. Jadi awalnya tuh negara-negara ini kebentuknya dari karang-karang laut yang naik ke atas, maka namanya atol. Nah, benua terakhir, benua Antartika, ini emang bukan benua yang dihuni, dan benua ini tidak dimiliki oleh negara manapun, tapi ada beberapa negara yang memiliki izin ke Antartika, tapi izinnya itu hanya untuk melakukan penelitian. Jadi di sini orang yang ke Antartika itu biasanya tujuannya buat melakukan penelitian. Nah, orang yang pertama kali menginjakan di Antartika, injakan kaki di Antartika adalah namanya Roald Amundsen. Kemudian suhu rata-ratanya minus 40 sampai minus 70, bahkan bisa lagi di bawahnya sampai minus 89 nih. Suhu terhangatnya hanya 11 derajat Celcius, makanya tidak ditempati oleh manusia. Nah, Antartika itu bisa dikategorikan bagian paling tandus di permukaan bumi. Jadi memang tidak ada tumbuhan yang bisa hidup ya, karena saking dinginnya. Hampir seluruhnya itu tertutupi oleh es yang tebal sampai 5.000 meter nih esnya. Terus ini terdiri dari pegunungan-pegunungan, nama pegunungannya Transtartika. Nah, kalau Antartika itu kan kutub utara ya. Kalau Antartika itu kutub selatan ya. Kalau kutub utara itu namanya Samudra Arktik. Nah, ini bisa kamu bedain antara kutub utara dan kutub selatan. Kalau kutub utara itu lautan yang dikelilingi daratan, sedangkan kalau kutub selatan sebaliknya, ini daratan yang dikelilingi oleh lautan. Nah, bisa kamu lihat dulu juga suhu rata-rata itu justru yang rendah itu lebih ke kutub selatan. Nah, kalau daerah sekitar Samudra Arktik ini kan banyak negara-negara yang menguasai nih, karena dikelilingi oleh benua kan. Tadi udah Ibu jelaskan kalau di sini itu tidak ada yang milikin. Jadi emang ketetapan perjanjian ini itu tidak boleh ada yang menguasai. Nah, kalau kalian lihat kan hewan-hewan khas kutub itu ada beruang, ada penguin. Nah, tahukah kamu bahwa beruang kutub yang warnanya putih itu tuh adanya cuma di sekitar Samudra Arktik, sedangkan kalau penguin itu hidupnya cuma ada di benua Antartika. Jadi penguin tuh hidupnya sebenarnya cuma di sini aja, di kutub selatan, sedangkan kalau beruang kutub adanya di kutub utara aja.
Nah, ini tadi perbandingannya. Bisa kamu lihat bahwa jumlah es itu lebih banyak di kutub selatan. Ini juga keterangan mengenai antar kutub Antartika. Nah, hampir 90% es di dunia itu adanya di Antartika. Oke, ini adalah jumlah negara di dunia. Bisa kamu lihat bahwa banyak negara terbanyak tuh adanya di Afrika. Ini adalah jumlah populasi dunia, tapi ini data 2020 ya. Belum udah nyari data terbaru tapi belum dapat. Nah, kalau ini adalah data terbaru urutan penduduk terbanyak di dunia 10 besar. Nah, kalau sekarang udah India terbesarnya, balapan sama Cina ya. Indonesia ada di urutan keempat dengan jumlah penduduk terbesarnya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana persebaran awal manusia modern di dunia. Nah, manusia modern atau biasanya disebutnya dengan Homo sapiens itu bermula dari Afrika yang berjalan 200.000 tahun yang lalu, nanti menyebar ke wilayah-wilayah di benua lain. Nah, bisa kamu lihat ini persebarannya bagaimana, baru sampai ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, pernah nggak kamu nanya-nanya gitu di dalam diri kamu, gimana sih bisa masyarakat awal dunia tuh berasal sampai pada akhirnya masyarakat dunia tuh kayak sekarang beraneka ragam dan beda-beda. Nah, berdasarkan para ahli, mereka sepakat bahwa manusia modern sekarang itu asalnya dari Afrika atau biasanya disebutnya dengan teori out of Africa. Nah, berdasarkan hipotesis ini, manusia modern atau Homo sapiens ini mulai menyebar sekitar 200.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Nah, dia bergerak dari Afrika lalu menuju Timur Tengah dulu, nanti baru ini kan Timur Tengah, nanti baru ke Asia, lalu ke Eropa, baru ke wilayah-wilayah lainnya, dan terakhir justru nanti adalah wilayah Amerika. Nah, ini peta persebarannya, gelombang keluarnya ya. Nah, di sini juga bisa yang ditanda-tandain ini adalah wilayah-wilayah yang ditemukannya diduga kerangka dari Homo sapiens yang tadi, sebagai bukti bahwa nenek moyang masyarakat dunia ini adalah berasalnya dari Afrika. Nah, kalau bagaimana caranya teori out Afrika ini bisa sampai ke Indonesia? Nah, itu ada 3 tahap. Ini sudah sebenarnya pelajari di kelas 7 ya. Mungkin kamu bisa merefresh kembali ingatanmu. Itu yang paling tua itu adalah tahapannya Proto Melayu, yang datang Melayu tua. Dia mulai datang ke Nusantara itu sekitar 2500 tahun yang lalu. 2500 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu baru Dotro Melayu, Melayu Muda, nanti 1500 sebelum Masehi. Kemudian nanti Melanesia 1000 sebelum Masehi. Nah, setiap kedatangan bangsa manusia purba tersebut itu kan selalu membawa kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Indonesia walaupun satu wilayah, satu negara, tetapi memiliki keberagaman suku, keberagaman budaya. Bahkan bisa dilihat wajahnya tuh kayak memiliki ciri khas yang beda-beda. Nah, ini alasannya karena kedatangan nenek moyangnya beda-beda. Nah, mengapa bangsa purba ini atau manusia pada masa awal-awal ini berpindah atau menyebar ke wilayah lain? Alasannya yang pertama adalah karena perubahan iklim yang terjadi pada saat itu, sehingga memaksa mereka untuk ke wilayah lain yang iklimnya lebih bisa digunakan untuk tinggal.
Kemudian keterbatasan SDA yang ada di wilayah asal mereka, sehingga kalau SDA-nya terbatas, mereka terbatas makanan. Nah, waktu itu kan mereka hidupnya masih sangat tergantung pada alam. Jadi nyari wilayah lain yang masih banyak sumber daya alamnya. Kemudian bisa jadi karena mereka menghindari bencana alam, atau tadi karena iklim udah nggak bagus, SDA juga udah nggak bagus, dan menghindari bencana alam, maka mereka mencari tempat yang sekiranya cocok untuk mempertahankan keturunannya. Jadi kayak buat tempat tinggal menetap tuh mereka cari wilayah yang lebih cocok. Nah, biasanya migrasi ini baru berhenti ketika mereka menemukan kondisi alam yang menahan mereka, seperti wilayah samudra, karena kan dulu teknologi masih rendah ya, jadi nggak mungkin mereka nyebrangin samudra pakai getek. Kemudian misalnya wilayah yang mengandung glacier itu kayak daerah kutub gitu, jadi mereka nggak bisa menyeberangi kutub. Nah, sekarang bagaimana bentuk keragaman masyarakat dunia? Bisa kamu lihat masyarakat dunia tuh beragam jenisnya, jangankan di dunia, di Indonesia aja beragam. Nah, untuk keberagaman itu sendiri ini sebenarnya terjadi karena proses yang sebelumnya Ibu jelaskan, proses persebaran manusia modern. Nah, akibat dari out of Africa tadi, maka manusia tuh jadi memiliki kemampuan semakin terampil kalau menghadapi masalah, kemudian bisa mengembangkan alat-alat yang bisa menunjang kehidupan mereka sehari-hari, kemudian mereka jadi saling berinteraksi dan kolaborasi. Nah, ini jadi sifat alamiah manusia yang selalu ingin bekerja sama dengan manusia yang lainnya. Kemudian juga mulai berkembang nih bahasa dan media komunikasi, terutama mengekspresikan seni, jadi makin mudah berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian mengembangkan struktur masyarakat, jadi mulai ada struktur masyarakat kayak mungkin awalnya pedesaan, lama-lama bisa jadi kayak negara kayak gitu. Kemudian juga mereka mampu mengembangkan budaya dari peradaban mereka. Nah, ini yang mengakibatkan masyarakat di dunia itu beragam. Nah, keragaman sendiri itu bisa dilihat dari etnik, bahasa, maupun agama. Nah, etnik ini biasanya di Indonesia itu disebutnya suku bangsa ya. Ini sekumpulan masyarakat yang memiliki, arti dari suku bangsa itu sekumpulan masyarakat memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, di dunia itu ada ribuan etnik, dan kalau di Indonesia itu ada, dari ribuan etnik tersebut di Indonesia itu ada 1000-nya. Kayak gitu maksudnya. Nah, kalau bahasa sendiri itu lebih sedikit daripada etnik, karena ada beberapa bahasa yang sama yang digunakan oleh suatu suku. Nah, kalau agama juga nanti perkembangannya dari peradaban yang tadi ya, menghasilkan agama-agama atau kepercayaan. Nah, ini macam-macam suku bangsa di dunia. Kalau bangsa Asia itu rasnya atau suku bangsanya terutama itu bangsa Mongoloid. Ini contohnya Mongoloid. Kemudian bangsa Melayu, sebenarnya Melayu ini masuk ke Malayan Mongoloid ya, kayak orang Indonesia kayak gini. Kalau Mongoloid itu kan ciri-cirinya bermata sipit, rambut lurus, hitam, terus berkulit langsat. Nah, kalau bangsa Melayu itu kulitnya lebih gelap, sawo matang kayak gitu. Nah, kalau bangsa Dravida ini bangsanya kayak orang Sri Lanka, orang India bagian selatan yang berkulit hitam gitu, orang India tapi yang kulit hitam. Nah, kalau kulit putih sendiri ini biasanya bagian dari Kaukasoid. Jadi kayak negara-negara Arab itu namanya berkulit putih, jenisnya Kaukasoid. Jadi kalau di Asia ada Mongoloid, Kaukasoid, sama Dravida suku utamanya. Nah, kalau di Eropa itu rasnya suku bangsanya ada Nordik. Ini Nordik, ciri-cirinya kulit putih, hidung mancung, mata biru, rambut pirang. Nah, suku Alpen. Nah, kalau Alpen ini Alpen itu biasanya ada di sekitar pegunungan Alpen. Ciri-cirinya dia gabungan antara
ciri-ciri fisik Nordik dan Mediterania. Nah, kalau Mediterania itu kawasan sekitar Laut Tengah ya. Ini kayak orang Spanyol, orang Portugal. Jadi kulitnya tidak seputih orang Nordik dan badannya nggak sebesar orang Nordik, berambutnya hitam. Nah, kalau Afrika itu adalah suku rasa Negro, Khoisan. Khoisan ini yang diduga yang kayak utama, yang pertama gitu loh, yang tadi. Terus kulit putih. Nah, kulit putih ini biasanya mendiami Afrika Utara yang kayak Mesir, Aljazair kayak gitu, yang dia di Afrika tapi kayak lebih mirip ke Timur Tengah gitu kondisi fisiknya. Terus yang kulit putih juga itu banyak tersebar di Afrika Selatan juga, tapi kalau yang di Afrika Selatan itu kulit putihnya lebih mirip kayak orang Amerika, karena di Afrika Selatan tuh banyak orang keturunan Amerika dan Inggrisnya gitu. Nah, kalau Australia sendiri itu adalah suku aslinya aborigin dan sebagian besar tadi udah jelaskan merupakan keturunan dari bangsa Eropa khususnya bangsa Inggris. Nah, kalau Amerika sendiri itu sama kayak Australia, suku aslinya itu sebenarnya suku Indian, tapi itu menjadi minoritas sama kayak aborigin. Tapi sebagian besar orang Amerika itu sebenarnya adalah keturunan dari orang bangsa Eropa, karena kan tempat bangsa Eropa pada pindah tuh zaman dulunya, pindahnya ke Australia sama ke Amerika. Nah, ini suku etnik terbesar di dunia. Jadi suku yang paling banyak di dunia itu adalah suku Han di Cina, orang Arab, orang Bengalis. Orang Bengalis itu kayak Bangladesh, India, Sri Lanka gitu-gitu. Orang Portugis, orang Jerman, Punjabi. Ini India, ada India Punjabi, ada India Bengalis. Italian, Rusian, Yamato, suku French, dan ternyata suku Jawa juga masuk ke 10 besar suku terbanyak penduduknya. Nah, kalau untuk bahasa sendiri, bahasa yang banyak dituturkan, 4 bahasa yang banyak dituturkan oleh masyarakat di dunia itu ada bahasa Mandarin, kemudian bahasa Spanyol, karena ini kan dipakai oleh orang Amerika Selatan ya, karena kan dulu bekas jajahan Spanyol. Terus bahasa Arab, ini kan banyak dipakai oleh orang Afrika Utara dan orang Timur Tengah. Bahasa Inggris sudah pasti bahasa umum, bahkan jadi bahasa umum buat semua pilot ya, bahasa resminya. Nah, kalau untuk penuturan berdasarkan data terbaru, paling banyak yang dituturkan atau banyak spoken language-nya di dunia ini itu ada bahasa Inggris, Mandarin, India, Spanyol, dan lihat sendiri nanti urutan bahasa. Indonesia masuk ke 10 besar bahasa yang jadi banyak dituturkan. Nah, kalau ini negara dengan banyak tutur bahasa. Jadi kayak bahasa daerahnya gitu. Nah, yang jadi bahasa terbanyak itu adalah Papua Nugini, ada 839, dan urutan keduanya baru Indonesia. Nah, Indonesia kan banyak bahasa daerahnya tuh. Di Indonesia ada 707 bahasa daerah yang berbeda. Ini 10 besar negaranya ya. Nah, kalau untuk persebaran agama sendiri, agama terbanyak di dunia itu adalah agama Kristen, diikuti oleh Islam. Ini tidak berafiliasi, maksudnya dia tuh tidak milih agama yang mana gitu. Nah, ini urutan ke bawahnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran bab 4 subbab A. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kamu pahami ya. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Tetap sehat, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.